Oke, selamat malam abang-abang dan kakak-kakak semua. Supaya kegiatan ini kita mulai, saya minta dengan hormat kepada abang-abang dan kakak-kakak yang sudah masuk di ruang virtual kita ini, supaya open kamera abang-abang dan kakak-kakak, karena kegiatan kita ini sudah saya rekam abang-abang dan kakak-kakak. Untuk mengawali kegiatan kita, selaku umat ciptaan Tuhan, alangkah baiknya kita menyerahkan diri ke tangan Tuhan, di mana kegiatan kita ini marilah kita awali dengan doa. Untuk itu saya minta kesediaan dari Bang Jeki untuk membawa kita dalam doa, Bang. Untuk Bang Jeki, silakan Bang, membawa kita di Baik, dalam doa. mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di ruang meeting Zoom. Bapak, kiranya Engkau yang melancarkan segala aktivitas kami agar kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Yesus. Amin. Oke, terima kasih untuk Bang Jeki yang telah membawa kita di dalam doa. Oke, tanpa berbasa-basi abang-abang dan kakak-kakak semua, selamat datang dan selamat bergabung di ruang virtual kita pada malam hari ini, yaitu di Tatak Maya kita yang ketujuh. Dan saya berharap juga nanti di dalam kegiatan Tatak Maya kita ini, abang-abang dan kakak-kakak semua bisa saling bekerja sama dengan baik. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu untuk kita di ruang virtual ini. Abang-abang dan kakak-kakak semua, sebelum kita memulai kegiatan kita di malam hari ini, seperti biasa abang-abang dan kakak-kakak, saya ingin membacakan kesepakatan bersama kita. Yang pertama itu menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, yang ketujuh gangguan teknis adalah hal yang wajar. Apabila nanti abang-abang dan kakak-kakak terpental dari kegiatan virtual kita ini, saya berharap nanti abang-abang dan kakak-kakak berusaha untuk bisa masuk kembali di ruang virtual kita. Kakak-kakak dan abang-abang semua, adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama itu di mana peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background design. Baik abang-abang dan kakak-kakak semua di sini, adapun yang mau kita bahas di kegiatan kita di virtual kita malam hari ini, abang-abang dan kakak-kakak, selama ini setelah abang-abang dan kakak-kakak memberikan pembelajaran PJOK kepada peserta didik, menurut abang-abang dan kakak-kakak semua, setelah abang dan kakak memberikan atau melakukan pembelajaran kepada peserta didik, kira-kira abang-abang dan kakak-kakak semua, kalau kita mengambil suatu skala atau angka 1 sampai angka 10, kira-kira seberapa dalamlah pemahaman abang-abang dan kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Seberapa dalam pemahaman abang-abang dan kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK? Kira-kira setelah abang-abang dan kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman abang-abang dan kakak-kakak tentang kurikulum PJOK yang telah abang-abang dan kakak-kakak lakukan di sekolah masing-masing. Untuk itu saya ingin mendengarkan jawaban dari Kak Delima. Silakan dulu Kak Delima, kira-kira menurut Kak Delima dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalamlah pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK. Untuk itu silakan Kak Delima. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pemahaman saya tentang kurikulum PJOK. Dari 1 sampai 8 saya mengambil kesimpulan buat saya masih di angka 7 karena
saya belum sepenuhnya bisa menerapkan pembelajaran saya, kurikulum pembelajaran saya sesuai dengan karakteristik anak dan atau minat anak. Jadi saya masih belum sepenuhnya, masih kurang dalam melaksanakan kurikulum PJOK. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Delima. Menurut Kak Delima di sini, Kak Delima masih di kategori angka 7 ya. Oke, terima kasih Kak. Mudah-mudahan ke depan makin baik lagi ya. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari atau pernyataan dari Bang Gembira. Silakan Bang Gembira. Izin menjawab Bang Fasil, kalau menurut saya kemampuan saya dalam pengembangan pembelajaran PJOK dengan kurikulum sekarang masih di angka 6. Jujur saja saya masih seperti yang dibilang Kak Delima tadi, masih belum bisa sepenuhnya memenuhi minat dan kebutuhan belajar siswa. Apalagi untuk anak SD, minat dan kebutuhan siswa itu sangat beragam. Jadi saya memang berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya, tapi untuk skalanya saya masih di angka 6 karena saya masih dalam tahap proses belajar hingga sekarang. Demikian Bang Fasil. Oke, terima kasih untuk keterbukaan dari Bang Gembira yang telah menyampaikan kepada kita di sini tentang pemahamannya tentang kurikulum pembelajaran PJOK. Selanjutnya saya ingin mendengarkan izin Kak Rusmauli. Kira-kira menurut Kakak berapa Kak? Silakan Kak Rusmauli. Izin menjawab, Pak. Ya Kak, silakan Kak. Ya, sama dengan Bapak Ibu guru yang tadi menyatakan bahwa dari skala 6 sampai 7 memang seperti itu. Karena apa? Terbentur dari bukan hanya minat ya, bukan hanya minat anak didik bagi saya, tapi segala sesuatunya kalau kita pembelajaran PJOK itu harus dibarengi dengan sarana prasarana. Memang itu penghambat yang paling utama dalam hal penerapan kurikulum merdeka. Karena bagaimanapun sebagai guru untuk mengembangkan kurikulum merdeka itu selama ini yang setelah kita pelajari mulai dari modul pertama sampai sekarang, saya selalu berpikir sebenarnya ini semua dalam pembelajaran di PJOK mampu kita lakukan. Tetapi ada tanda kutipnya tetapi ya Pak ya. Dalam hal ini di situ mentoknya di sarana prasarana satu orang guru ya karena di sini hanya Izin bentar Kak, Bang Sur, Bang Frans, tolong Bang Frans, mic-nya dimatikan dulu Bang Frans. Bang Frans. Oke, silakan Kak. Lanjut Kak. ya, kalau kita masuk ke kurikulum merdeka ini dari awal bahwa diartikan ini dari mulai start kita Pak, dari start sampai finishnya ya sampai finish di dunia pendidikan itu apa bagaimana kita menerapkannya di sana itulah tadi Pak yang perlu di sana sebenarnya kerjasama yang baik antara pemangku jabatan pemangku atau pemerintahan rekan sejawat dan orang tua. Jadi harus saling. Guru itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Kalau memang kita mau ambil nilainya dari
skala 1 sampai 10, saya rasa saya sendiri pun sama seperti kawan-kawan yang lain dari antara 6 dan 7. Kira-kira seperti itu pemikiran saya, Pak. Oke, terima kasih untuk Kak Delima. Untuk itu coba tepuk tangan dulu untuk kita semua yang hadir di ruang virtual kita ini. Oke, selanjutnya materi pembelajaran kita hari ini kita lanjutkan lagi abang-abang dan kakak-kakak. Di sini ada pertanyaan untuk kita semua. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kira-kira seperti ini abang-abang dan kakak-kakak. Menurut saya, ketika saya melakukan pembelajaran PJOK itu di sekolah, tujuan yang paling utama itu adalah seperti prinsip pertama itu adalah saya ingin meningkatkan kebugaran fisik peserta didik. Itulah tujuan utama dari PJOK. Kira-kira seperti itulah gambarannya abang-abang dan kakak-kakak. Dan untuk menurut abang-abang dan kakak-kakak yang menjadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah abang-abang dan kakak-kakak itu, kira-kira menurut abang dan kakak itu apalah tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini di sekolah kita lakukan. Untuk itu silakan dijawab di kolom chat abang-abang dan kakak-kakak. Saya tunggu waktunya 2 menit. Pertanyaannya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kira-kira seperti itu, Kak. Yang siap baru Kak Rusmauli ya, Kak. Yang lainnya abang-abang cepat, Kak. Supaya langsung kita bahas di ruang virtual kita abang-abang dan kakak-kakak. Oke, Bang Saud sudah. Baiklah abang-abang dan kakak-kakak, kita menanyakan dulu untuk Bang Jeki. Menurut Bang Jeki, apalah yang menjadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah abang? Silakan Bang Jeki. Baik, menurut saya, Bang, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan daya gerak motorik daripada siswa dan juga dapat memberikan kedisiplinan kepada siswa, Bang, dan dapat membangun karakter yang baik terhadap siswa. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Jeki di sini yang telah memberikan jawabannya kepada kita. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang Saud. Silakan Bang Saud, kira-kira menurut Bang Saud apalah yang menjadi tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah abang? Silakan Bang Saud. Terima kasih Bang. Menurut saya, tujuan pelajaran PJOK di sekolah saya adalah untuk memperkenalkan olahraga secara utuh, yang dimana secara utuh maksudnya para siswa itu tahu materinya
dan tahu melaksanakannya, serta dapat berbagi kepada orang lain, contohnya kepada temannya, keluarga, atau lingkungan di sekitarnya, dan untuk membentuk fisik dan mental serta kepribadian mereka. Seperti itu menurut saya, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih buat jawaban yang telah disampaikan oleh Bang Saud. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan jawaban dari Bang John Lennon. Menurut Bang John Lennon, apalah yang menjadi tujuan dari pembelajaran PJOK itu di sekolah? Silakan Bang John Lennon. Oke, mungkin Bang John Lennon dalam gangguan. Oke, selanjutnya menurut Kak Fitri. Oh, Kak Delima, silakan Kak Delima. Menurut Kakak, apalah yang menjadi tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kak. Ya, terima kasih. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah saya adalah yang pertama mengembangkan kemampuan fisik. Maksudnya adalah anak-anak setelah melakukan pembelajaran PJOK itu dapat merasakan kekuatan apa atau peningkatan tubuh mana yang mereka rasakan. Jadi seperti salah satu contoh, kalau mereka aktivitasnya berlari, maka yang mereka rasakan boleh dari kekuatan kaki mereka, begitu. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap sportif. Jadi sikap sportif ini artinya anak-anak itu mau menerima kelemahan mereka dan menerima kelebihan daripada teman mereka. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Delima yang telah memberikan jawabannya kepada kita semua di sini. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang Gembira lagi. Silakan Bang Gembira. Izin menjawab Bang Fasil. Kalau menurut saya tujuan pembelajaran PJOK untuk peserta didik di sekolah adalah yaitu mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani yang dikolaborasikan ke dalam olahraga dan juga mengembangkan sikap emosional, mental, dan juga kesehatan anak. Saya rasa itu saja yang bisa saya jawab. Sekian dan terima kasih Bang Fasil. Oke, terima kasih untuk Bang Gembira. Tapi sebelumnya, maaf tadi ya Bang Fasil di sini yang hadir bersama kita di sini. Untuk Bang Freddy, silakan bergabung. Selamat bergabung Bang Fred. Mudah-mudahan kegiatan virtual kita malam hari ini dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi. Dan dengan bergabungnya Bang Freddy di sini, saya juga ingin bertanya juga untuk Bang Freddy. Kira-kira menurut Bang Freddy, pembelajaran PJOK itu kita lakukan di sekolah, yang menjadi tujuannya pembelajaran PJOK itu apa Bang? Menurut Bang Freddy. Silakan Bang. Oke, terima kasih Pak Fasil atas waktunya. Tapi sedikit aja sebagai wajangan ya. Dalam mengubah paradigma pembelajaran PJOK ini hasil dari sebuah pembelajaran. Yang pertama itu anak-anak di dalam berdiferensiasinya, ya saya harapkan itu nampak Pak Fasil ya, penekanannya terkait dengan konten, proses, dan produk. Ya, terkait tentang prosesnya, di dalam pembelajaran paradigma baru itu kita mengenalkan kepada anak-anak tentang bagaimana pola gerak dasar, fundamental movement, dengan kebugaran. Itu yang harus kita kembangkan dalam aktivitas kegiatan pembelajaran PJOK dalam paradigma baru. Berikutnya apa? Keterlibatan peserta didik secara menyeluruh. Ingat Pak Fasil, tidak ada yang namanya tunggu ya. Nanti di luring nanti akan dibahas penuh itu Pak Fasil. Nah, jadi tidak ada nanti dalam aktivitas, dalam kegiatan itu peserta didik itu waktunya jedah menunggunya banyak kayak Pak Fasil. Itu penekanan yang perlu untuk mengubah paradigma. Karena implementasinya teman-teman kita ini adalah peserta yang nantinya akan mengimbaskan Pak Fasil. Kita cuma memfasilitasi. Eksperimennya ulangi, implementasinya adalah teman-teman kita ini yang nantinya akan mengembaskan kepada rekan-rekan kita guru PJOK ke 53.505 peserta guru PJOK seluruh Indonesia. Jadi penekanannya harus paham Pak Fasil ya, langkah-langkahnya yang kita pelajari ya terkait tentang konten pembelajarannya bagaimana,
yang efektif, proses pembelajaran yang intertest dan intratest, pengelompokan, tugas gerak yang sama, mengenalkan pola gerak dasar fundamental movement, kebugaran, ya. Habis itu refleksi, umpan balik, ya. Jangan lupa meningkatkan intensitasnya, ya. Itu dia Pak Fasil penekanannya. Mungkin itu nanti Pak Fasil bisa menjabarkan lah ya. Ini kebetulan datang adik kita kemari. Ya, mungkin bisa lanjut lagi Pak Fasil ya. Oke, terima kasih Bang. Oke, untuk itu abang-abang dan kakak-kakak, marilah kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bang Fasil kita, Bang senior kita di sini, Bang Freddy Badolok, yang telah memberikan waktu luangnya kepada kita untuk bisa bergabung di ruang virtual kita di Tatap Maika kita yang ke-7 ini. Oke, silakan Kak Delima, ada yang mau disampaikan? Enggak, sorry kepencet Pak Fasil. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih abang-abang dan kakak-kakak. Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah disampaikan abang-abang dan kakak-kakak tadi mengenai betapa pentingnya pembelajaran PJOK yang kita terapkan di sekolah masing-masing. Untuk itu abang-abang dan kakak-kakak semua, menurut pencapaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama itu di mana peserta didik dapat mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, pembelajaran PJOK ini juga membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir itu adalah di mana pembelajaran PJOK itu dapat menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat supaya sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Untuk itu abang-abang dan kakak-kakak semua di sini, berdasarkan capaian pembelajaran PJOK tadi dengan menggunakan kurikulum merdeka. Di sini ada tadi jawaban-jawaban yang abang sampaikan tadi itu adalah berpatok kepada bagaimana peserta didik ini dapat meningkatkan pola gerak. Itu yang paling utama tadi abang-abang dan kakak-kakak. Nah, kira-kira menurut abang-abang dan kakak-kakak, apakah melalui pembelajaran PJOK ini dapat membantu peserta didik untuk menuju gaya hidup yang sehat? Kira-kira menurut abang-abang dan kakak-kakak, apakah melalui pembelajaran PJOK ini dapat menuntun peserta didik itu untuk memilih gaya hidup yang sehat dan aktif secara jasmani? Kira-kira menurut abang, apalah yang menjadi patokan atau acuan sehingga peserta didik itu dapat kita bimbing dan kita arahkan untuk menuju gaya hidup yang sehat dan aktif secara jasmania? Menurut abang-abang dan kakak-kakak, apalah yang abang lakukan untuk mengarahkan peserta didik kita ini di dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani? Menurut Bang David, kira-kira menurut Bang David, apalah yang dapat abang sampaikan kepada peserta didik itu untuk dapat memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani? Silakan Bang David. Bang, maaf bang, saya baru masuk bang. Oh ya, oke. Silakan Bang Frans. Menurut Bang Frans, apalah yang menjadi cara abang untuk mengarahkan peserta didik kita ini memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani? Silakan Bang Frans. Baik Bang. Halo Bang. Ya, silakan Bang. Yang saya sampaikan kepada peserta didik yaitu yang pertama itu pastinya Bang membudayakan hidup sehat dalam kegiatan yang sudah kita lakukan di pembelajaran sehari-hari. Itu yang pertama Bang, membudayakan hidup sehat itu melalui proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Contohnya Bang,
Di sekolah kan kita belajar aktivitas fisik, yaitu kondisi fisik. Kita informasikan bahwa aktivitas yang kita lakukan di sini dapat mempengaruhi kegiatan kita di rumah. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Frank yang telah menyampaikan jawabannya kepada kita semua di sini. Oke, selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini abang-abang dan kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Apakah selama ini abang-abang dan kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Misalnya seperti ini abang-abang dan kakak-kakak. Di dalam materi PJOK ini saya memahami bahwa kita itu harus menerapkan pola hidup sehat. Dan untuk mencapai pola hidup sehat ini, saya harus melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pola hidup sehat ini. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Karena di dalam pembelajaran PJOK ini, kita tidak hanya belajar tentang bergerak, bagaimanalah melakukan, misalkan dalam permainan bola voli itu melakukan passing atas, passing bawah, servis atas, servis bawah. Bukan hanya itu, tetapi di dalam pembelajaran PJOK ini kita juga dimampukan untuk memahami tujuan mata pelajaran itu dan menjadikannya sebagai acuan. Misalnya seperti saya tadi, Bang, saya ingin tujuan utama dari pembelajaran PJOK ini menurut saya adalah untuk menerapkan pola hidup sehat. Dan itu bisa saya jadikan sebagai acuan buat saya bagaimana supaya saya itu tetap dalam keadaan sehat. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Dan menurut abang-abang dan kakak-kakak, apalah yang Bapak dan Ibu sudah pahami dengan baik tentang tujuan mata pelajaran itu, dan apakah abang-abang dan kakak-kakak sudah menjadikannya sebagai acuan? Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Menurut Kak Rusmauli, bagaimana pandangan kakak tentang ini? Silakan Kak Rus. Izin menjawab, Pak. Iya, Kak. Ya, PJOK adalah cara untuk mendorong perkembangan keterampilan anak didik, ya. Baik itu pengetahuan, baik motoriknya, sikap mentalnya, emosinya, itu untuk pendidikannya. Kalau untuk pola hidup sehatnya, saya rasa kita sebagai guru PJOK bisa menerapkan pola hidup sehat untuk anak didik. Contohnya, Pak, bagaimana di rumah, contoh, dari mulai makanan harus seimbang, makanan, olahraganya, istirahatnya. Jadi sejak dini itu kita harus tekankan kepada anak didik, terutama di SD, Pak. Terutama di SD, anak-anak itu kalau mau olahraga ya main aja. Dia tidak berpikir bahwa bermain itu tidak tahu batasan. Jadi yang perlu kita tekankan kepada anak didik bahwa olahraga, istirahat, makanan harus seimbang. Jadi dalam hal ini kita harus menganjurkan kepada anak didik bahwa makanan yang sehat itu bagaimana. Fenomena sekarang itu, Pak, karena banyaknya makanan-makanan yang tidak sehat yang beredar, contohnya seperti sekarang ini fenomenanya itu makanan frozen food itu sebenarnya itu tidak sehat. Apalagi di sekolah kami di dekat kota. Ada semua makanan siap saji ada. Jadi sosis semua. Jadi kita harus
tekankan kepada anak didik bahwa itu boleh aja dimakan, tetapi ada batasannya. Jadi harus sesuai pola geraknya atau motoriknya, dengan kesehatannya, dengan istirahatnya, dengan makanannya. Seperti itu kira-kira pemahaman saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat jawaban yang telah diberikan oleh Kak Rusmoli. Sangat baik ya Kak. Di sini apalagi fenomena sekarang seperti yang disampaikan oleh Kak Rusmoli ini, banyak sekarang kita lihat melalui media-media sosial bahwa anak-anak banyak yang menghadapi berbagai rintangan, terutama itu produk-produk minuman yang baru yang bisa menyebabkan peserta didik kita itu jatuh dalam sakit. Oke, terima kasih untuk jawaban Kak Rusmoli. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pernyataan dari Bang Gembira tentang terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Abang sudah memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Untuk itu silakan Bang Gembira. Oke, izin menjawab Bang Fasil. Terlepas dari situ, tujuan dalam mempelajari PJOK, misalnya kita mempelajari tentang mengenai gerak ritmik, di mana kita tujuan indikator dari pembelajaran tersebut adalah mengilhami atau memahami tujuan dari gerakan fisik yang dilakukan dalam gerak ritmik untuk kesehatan atau kebugaran dari jasmani peserta didik. Dari sana, saya sebagai guru PJOK sudah memahami bahwa melaksanakan gerak ritmik bisa menguatkan maupun menyehatkan tubuh melalui gerakan-gerakan ritmik. Dan dari sana juga siswa bisa memahami bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan dalam aktivitas ritmik bisa bertujuan untuk menyehatkan secara keseluruhan jasmani dan juga mental dari si anak dalam melakukan gerakan senam ritmik atau senam irama. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bang Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Gembira yang telah memberikan jawabannya kepada kita semua di sini. Abang-abang dan kakak-kakak semua perlu juga kita pahami bersama di sini, di dalam tujuan mata pelajaran ini memang harus kita sangkut pautkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita buat menjadi suatu acuan. Misalkan seperti yang disampaikan oleh Kak Rusmoli tentang menerapkan pola hidup sehat, mungkin melalui produk-produk makanan yang sedang beredar di lingkungan masyarakat saat ini. Nah, terlepas dari itu, abang-abang dan kakak-kakak semua di sini, terkait dengan tujuan daripada mata pelajaran yang kita berikan di sekolah kita masing-masing, baik dari segi materi maupun dari segi lainnya, di sini abang-abang dan kakak-kakak sedikit mau saya sampaikan, kita itu harus memahami yang pertama itu tadi adalah tujuan pembelajaran. Misalkan abang-abang dan kakak-kakak, misalkan kita masuk di materi permainan bola besar, misalkan sepertinya sepak bola. Di dalam permainan sepak bola ini, adapun tujuan dari mata pelajaran ini adalah misalkan kita buat di mana peserta didik itu dapat melakukan teknik dasar seperti dribbling dengan baik. Dan untuk mencapai tujuan ini, abang-abang dan kakak-kakak semua, harus ada acuan yang akan kita tempuh atau ada acuan yang akan kita tuju. Nah, jadi untuk mencapai tujuan itu, abang-abang dan kakak-kakak, berarti ada hal-hal yang mau dipersiapkan. Ada hal-hal yang mau dilatih. Misalnya bagaimana anak-anak ini pertama sekali kita kenalkan dulu dengan bola, kemudian juga bagaimana anak-anak ini kita bimbing, kita arahkan untuk dapat melakukan gerakan dribble dengan baik. Jadi yang menjadi dari tujuan pembelajaran tadi itu dapat terrealisasi dan dapat kita jadikan sebagai acuan abang-abang dan kakak-kakak. Dan kedepannya juga abang-abang dan kakak-kakak di dalam proses pembelajaran paradigma PJOK yang baru ini, abang-abang dan kakak-kakak, kita dituntut sebagai guru tidak hanya sebagai sumber dari segalanya, tetapi di sini abang-abang dan kakak-kakak, kita sebagai guru di sini adalah sebagai fasilitator. Bagaimana kita dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK itu yang berpusat kepada peserta didik itu dapat berjalan dengan baik. Misalkan seperti tadi
supaya anak ini bisa melakukan dribble dengan baik, maka kita sebagai guru bukan berpatok kepada kita, tetapi kita harus juga memberikan kesempatan kepada peserta didik ini, mereka itu dapat melakukan gerakan dribble itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi, sehingga tujuan pembelajaran PJOK paradigma baru ini adalah tujuan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu dapat tercapai dan dapat dilaksanakan dengan baik di sekolah kita masing-masing, abang-abang dan kakak-kakak. Oke, selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak, di materi kita pada malam hari ini juga kita akan membahas di dalam konteks kurikulum merdeka. Di dalam konteks kurikulum merdeka. Kira-kira menurut abang-abang dan kakak-kakak semua, saya ingin menanyakan dulu, apakah kita semua di sini sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita masing-masing, abang-abang dan kakak-kakak? Coba dikasih dulu jawaban abang-abang dan kakak-kakak, apakah masih ada sekolah kita yang masih belum menerapkan kurikulum merdeka, atau sudah semua sekolah kita ini yang kita ampu sudah menerapkan kurikulum merdeka, abang-abang dan kakak-kakak? Sudah bang, cuman Sudah, nggak Bang. semua Cuman kelas di bang. kelas, ya di kelas 3 sama kelas 6 di SD saya belum kurikulum merdeka, Bang. Oke, terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak di sini. Nah, terlepas dari masalah yang kita hadapi abang-abang dan kakak-kakak, walaupun memang sekolah kita belum menerapkan kurikulum merdeka secara utuh, sama juga sebenarnya saya juga di sekolah saya, abang-abang dan kakak-kakak, kelas 9 itu kami belum menerapkan kurikulum merdeka. Kami memakai kurikulum merdeka ini di kelas 7 dan juga dengan di kelas 8. Tetapi walaupun demikian abang-abang dan kakak-kakak, hal itu bukanlah penghambat untuk kita di dalam pembelajaran virtual kita pada malam hari ini. Nah, di dalam konteks kurikulum merdeka, kira-kira menurut abang apalah yang menjadi tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Misalkan seperti permasalahan tadi di awal kakak-kakak. Apalah yang menjadi tujuan mata pelajaran kita itu, dan apakah tujuan mata pelajaran itu dapat kita jadikan sebagai acuan? Dan kira-kira menurut abang-abang, apakah di dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan-tujuan yang kita harapkan tadi itu dapat tercapai? Apakah di kurikulum merdeka, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu dapat tercapai, abang-abang dan kakak-kakak? Menurut Bang Frans, apakah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu dapat tercapai di dalam konteks kurikulum merdeka? Coba berikan pandangannya untuk kita di sini, Bang Frans, dan berikan alasannya apabila ya dan apabila tidak. Untuk itu saya berikan waktunya kepada Bang Frans. Silakan, Bang. Untuk jawaban saya bang, iya bang, tercapai bang. Karena memang karena memang kurikulum merdeka ini pendekatan baru yang dibuat pemerintah dan lebih fleksibel. Seperti itu bang. Alasannya bang, saya lihat bang di kurikulum merdeka ini, yang pertama itu setiap materi esensial bang. Artinya di sini esensial fokus pada materi yang dianggap lebih penting. Itu yang pertama saya lihat bang di kurikulum merdeka. Yang kedua itu fleksibilitas bang. Di sini fleksibilitasnya dalam arti kurikulum merdeka itu memberikan keluasaan kepada setiap siswa, baik guru, seperti itu bang. Keleluasaan dalam belajar. Yang ketiga itu dalam konteks kurikulum merdeka ada pengembangan karakter yang bisa kita kaitkan dengan PJOK ini bang. Pengembangan karakter ini artinya itu berfokus pada baik itu perkembangan kognitif, karakter siswa, gotong royong, kreativitas, dan itu berkaitan dengan pembelajaran PJOK yang kita ampu di sekolah kita bang. Dan
selanjutnya saya pikir Bang, kurikulum Merdeka, kurikulum pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu yang pertama Bang, kurikulum Merdeka berpusat pada setiap siswa. Nah, di sini berkaitan juga dengan PJOK Bang. Ada kolaborasi dan guru di sini sebagai fasilitator memberikan bantuan seperti itu dan berkaitan juga dengan PJOK. Dan terakhir saya rasa Bang ada kaitannya dengan P5 Bang. Kurikulum Merdeka ini ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bang. Itu yang saya dapat Bang, dan artinya bisa kita kaitkan P5 ini ke olahraga Bang. Bagaimana kita membuat proyek kepada siswa kita. Contohnya bangunlah jiwa dan ragaku, bisa kita terapkan di sekolah kita, P5 kita, bagaimana membudayakan hidup sehat, seperti itu Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Frans. Untuk menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bang Frans di sini, tadi Bang Frans melibatkan itu dengan P5. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan PJOK, bagaimanalah penerapan PJOK ini dengan P5 Bang? Penerapannya dengan PJOK-nya Bang, artinya Bang, kita buat project, contohnya nama project itu bangunlah jiwa dan ragaku, seperti itu Bang ya. Di situ siswa membuat aktivitas Bang, aktivitas mencari, berkolaborasi antar temannya. Bagaimana yang pertama itu membuat program hidup sehat melalui senam. Mereka siswa harus membuat senamnya dan mereka mencari sendiri Bang, seperti itu. Baru setiap hari Kamis, hari Jumat nanti mereka yang turun langsung ke lapangan untuk mengarahkan anak kelas yang lain, membimbing yang lain. Baru seperti itu Bang lah, kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait P5 ini Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Frans. Jujur saja ya, sampai saat ini kami memang belum pernah menerapkan P5 ini. Bukan hanya di dalam mata pelajaran PJOK, tetapi di mata pelajaran yang lain juga kami belum pernah, karena kami pun masih bingung. Entah masalah di dana, masalah kurang tahu atau kurang paham, nggak tahu lah. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi di sini abang-abang dan kakak-kakak. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan pernyataan atau tanggapan dari Bang David. Kira-kira menurut Bang David, apakah dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai Bang? Silakan Bang David. Oke, kita lanjut. Mungkin abang itu ada masalah. Saya ingin mendengarkan izin lagi untuk Kak Rus. Izin Kak Rusmoli. Silakan dulu berbagi untuk kita Kak Rusmoli. Menurut kakak, apakah konteks kurikulum Merdeka ini, apakah tujuan-tujuan ini akan bisa dicapai Kak Rus? Silakan Kak Rusmoli. Izin menjawab Kak Fasilitator. Iya Kak. Oke. Kalau menurut saya kurikulum Merdeka ini bisa diterapkan karena seperti yang dikatakan Bapak Frans Surya tadi, mereka melakukan P5 ya. Karena P5 itu termasuk itu kebutuhan yang disesuaikan dengan budaya setempat. Contohnya kalau kita di daerah Batak, contoh kita lakukan tortor, bahkan bisa dimodifikasi menjadi senam. Ya, kalau Indonesia bagian timur melakukan pucuk-pucuk, kalau untuk kita Batak bisa kurasa mertumba, termasuk itu gerak motoriknya juga di situ ada. Dan budaya setempat
terwakili, benar. Jadi berarti di sana kita sebagai pendidik mengembangkan kompetensi sosialnya di situ, emosinya dapat apa namanya itu Pak, moral, penyampaian moral bahwa memang anak didik itu dikenalkan dengan budaya setempat, seperti yang kami lakukan Pak di sekolah, memang itu saya lakukan ya. Juga mengenalkan, mengembangkan, contohnya Margala, itu termasuk saya rasa kebudayaan kita juga ada di sana Pak ya. Jadi tidak hanya berfokus kepada materi yang ada di buku, kita juga bisa menggali berkolaborasi dengan yang tradisional, karena di dalam kurikulum Merdeka itu guru dapat mengembangkan potensi dirinya, berpartisipasi, mengembangkan kompetensi peserta didik juga. Jadi tidak hanya kita berfokus kepada diri sendiri, tetapi kita juga bisa berfokus, tujuan utamanya adalah berpusat kepada peserta didik. Sambil kita membuat pendidikan itu berpusat kepada peserta didik, tidak terlepas dari mengembangkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Seperti itu saya rasa menurut pendapat saya. Jadi kurikulum Merdeka itu adalah fleksibel. Ya. Fleksibel dia, Pak. Bisa kita lakukan dengan berkolaborasi dengan kebudayaan daerah setempat, seperti itu Pak yang saya dapat gaji Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Kak Rusmoli yang telah memberikan tanggapan kepada kita di sini. Berarti menurut Kak Rusmoli di sini ketika penerapan P5 ini apakah hanya berpatokan kepada budayanya masing-masing Kakak? Apakah tidak bisa masuk di budaya dari daerah lain? Kira-kira seperti itu Kak. Apakah hanya kita berfokus kepada budaya yang ada di daerah kita seperti yang disampaikan Kakak tadi, mungkin seperti tortor ataupun seperti yang lain, di manalah nilai-nilai sosial yang selama ini mungkin hilang, yang tidak diketahui oleh masyarakat peserta didik, sehingga dengan penerapan P5 ini nilai-nilai budaya yang selama ini telah hilang dapat lagi kembali dimunculkan. Kira-kira seperti itu ya Kak? Tidak juga Pak. Tidak juga hanya kebudayaan kita sendiri, dengan mengadopsi dari daerah lain pun kita jadi mengenal, oh seperti itu rupanya kebudayaan daerah Indonesia Timur atau yang Jawa yang sebagainya. Itu penting Pak kita kenalkan kepada anak didik bagaimana keberagaman suku, budaya, ras di Indonesia. Jadi baik itu di bidang olahraga, baik itu di budayanya. Kira-kira seperti itu Pak Fasilitator. Oke, terima kasih untuk Kak Rusmoli. Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi materi kita abang-abang dan kakak-kakak di sini. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Oke, abang-abang dan kakak-kakak di sini, menurut orang abang dan kakak, ketika abang dan kakak telah melakukan pembelajaran PJOK di sekolah masing-masing, dan ketika kita melaksanakan yang namanya itu adalah tes awal ataupun tes akhir. Misalkan kita buat dulu materinya materi bola voli. Di situ adapun tujuan daripada materi kita di dalam permainan bola voli ini adalah di mana peserta didik ini dapat melakukan gerakan passing bawah dengan baik dan benar. Nah, ketika itu sudah kita tentukan bahwa tujuan daripada materi kita hari itu adalah peserta didik dapat melakukan gerakan passing bawah dengan baik dan benar, ketika abang-abang dan kakak-kakak melakukan penilaian,
ternyata di dalam melaksanakan penilaian ini ada peserta didik yang tidak dapat melakukan gerakan passing itu dengan baik dan benar. Misalkan dalam waktu 1 menit, abang-abang dan kakak-kakak memberikan waktu dan kesempatan kepada peserta didik itu melakukan selama 1 menit dan berapa kali yang dia dapat. Misalkan kita buat acuannya peserta didik ini dalam 1 menit itu harus dapat melakukan gerakan passing bawah itu dengan benar sebanyak 10 kali. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Ternyata setelah kita melakukan penilaian itu, ada peserta didik yang tidak dapat mencapai tujuan yang tadi itu dalam waktu 10 menit. Apakah kira-kira menurut abang-abang dan kakak-kakak peserta didik yang tidak dapat tadi itu langsung kita ambil kesimpulan bahwa itu tidak mampu melakukannya dengan baik? Apakah cara-cara atau upaya yang abang-abang dan kakak-kakak lakukan sehingga dari tujuan pembelajaran itu dapat tercapai untuk peserta didik tadi yang tidak dapat itu abang-abang dan kakak-kakak? Sekilas, menurut abang dan kakak, menurut Kak Delima, bagaimanalah cara kakak untuk dapat menuntaskan peserta didik tadi yang tidak dapat mencapai 10 kali itu dalam waktu 1 menit? Menurut Kak Delima, bagaimanalah cara kakak supaya peserta didik yang tidak mampu tadi itu dapat menjadi mampu? Silakan Kak Delima. Ya, terima kasih. Jadi untuk peserta didik yang tidak mampu dalam hitungan 10 menit tadi, menjadikan dia supaya mampu melakukan gerakan yang kita sudah tertuang atau kita arahkan pada mereka, saya lakukan adalah ya, kalau dalam jangka 10 menit mungkin saya tidak bisa. Saya hanya mendekatkan pada dia cara-cara yang lebih mudah begitu. Tapi mungkin dalam waktu itu menurut saya tidak akan bisa. Tapi dengan cara perlahan saya akan menunjukkan bagaimana gerakan yang sebenarnya pada peserta didik itu agar dia mampu untuk kedepannya dengan berlatih lagi di rumah, mengulangi kembali pelajaran itu, ya mudah-mudahan untuk pelajaran selanjutnya dia mampu. Tapi untuk dalam waktu sekian itu pendekatan saya adalah saya mengajak dia mengulang dengan perlahan-lahan menunjukkan bagaimana gerakan agar dia bisa melakukan gerakan itu. Terima kasih. Artinya seperti ini, Kak. Tadi kan kita buat kesimpulan pada saat dia ulangan, misalkan peserta didik ini harus mampu mencapai 10 kali untuk melakukan gerakan passing bawah dalam waktu 1 menit. Nah, ternyata dia tidak mampu. Kira-kira apalah upaya yang kakak lakukan? Apakah kakak hanya berpatokan kepada waktu tadi dengan frekuensinya 10 kali? Apakah tidak ada lagi upaya kakak untuk mungkin menurunkan intensitasnya atau yang bagaimana? Kira-kira seperti itu, Kak? Ya, kalau intensitasnya saya buat 10 kali pada yang lain, mungkin pada dia seberapa dia mampu gitulah. Kalau contohnya pada yang murid yang lain yang mampu 10 kali sama dia, mungkin pada saat itu saya hanya seberapa dia mampu. Contohnya saat passing bawah tadi mungkin 10 kali diberikan bola yang kena hanya sekali, ya saya ajak dia bicara, begitulah. Di mana kesulitan dia dalam melakukan gerakan itu. Dan mungkin secara pribadi kalau ada waktu masih jam pelajaran itu saya mengajak dia belajar lagi dengan perlahan begitu, mengajarkan dia perlahan-lahan gerakan yang dianggapnya sulit begitu. Oke, terima kasih, Kak. Nah, di sini sudah saya share untuk abang-abang dan kakak-kakak. Di sini ada pernyataan mengatakan seperti ini, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Nah, pernyataan ini memang seringkali ini kemarin-kemarin itu masih seringkali saya lakukan ini abang-abang dan kakak-kakak. Ketika kami masuk, misalkan pembelajaran PJOK, saya masuk, saya bariskan peserta didik ini, saya menanya kabar,
kemudian langsung menyasar ke inti. Pertemuan kita hari ini kita masuk materi kita di senam lantai. Di dalam materi senam lantai ini peserta didik itu harus dapat melakukan gerakan guling depan dengan baik dan benar. Nah, di dalam pembelajaran paradigma baru ini abang-abang dan kakak-kakak yang berpusat kepada peserta didik. Kira-kira menurut abang-abang dan kakak-kakak, bagaimanalah cara abang dan kakak memastikan apakah pengajaran yang sudah abang dan kakak lakukan itu sudah benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran? Apakah pembelajaran yang sudah abang dan kakak lakukan sudah benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran? Menurut Bang Gembira, apakah pembelajaran yang sudah abang lakukan di sekolah itu sudah benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajarannya? Untuk itu silakan berbagi kepada kita dan berikan keterangan kepada kita apalah yang menandakan bahwa pembelajaran yang abang lakukan itu sudah benar-benar menyasar kepada tujuan pembelajaran. Silakan Bang Gembira. Oke, izin menjawab Bang Fasil. Ini materi mengenai materi apa ya? Maaf dulu Bang Fasil, senam lantai ya? Terserah abang materinya apa, karena itu kan tadi saya misalkan yang saya lakukan di sekolah Bang. Jadi misalkan materi yang abang berikan kepada peserta didik di sekolah abang, kira-kira seperti itu Bang. Oh ya, kalau menurut saya ya, untuk itu apakah memang sudah benar tercapai tujuan pembelajarannya? Misalnya saya ambil contoh permainan bola kasti, permainan bola kecil, yaitu bola kasti untuk anak SD, di mana mereka pembelajarannya saya buat untuk peserta didik ya, untuk peserta didik, yaitu student center learning yang berpusat kepada peserta didik, di mana mereka melaksanakan pembelajarannya mengenai apa sih gambaran mengenai permainan bola kasti itu. Tetapi walaupun demikian untuk anak SD tetap kita harus tunjukkan dulu sebagai kita fasilitator, kita tunjukkan dulu bagaimana entah di layar laptop atau di layar infocus, kita tunjukkan dulu mengenai video-video permainannya, kemudian mereka memproses sendiri secara mandiri untuk cara, misalnya contoh cara memukul bola dengan memakai alat pemukul kasti. Di sana dibuat, di sana ada 3 cara memukulnya, cara memukul bola dari atas, cara memukul bola secara mendatar, cara memukul bola dari bawah. Dari sana siswa belajar sendiri bagaimana cara memukul dari atas, bagaimana cara memukul bola secara mendatar, bagaimana cara memukul bola dari bawah. Kemudian setelah mereka melaksanakan praktek-prakteknya di sana, Bang. Halo Kak, Kak Dedi masih dengar suara saya Kak? Kedengaran Bang, kedengaran.
Kedengaran tapi sempat berhenti. Oke, maaf ya Kak, abang-abang kita hilang jaring Kak. Jaringan. Suara abang patah-patah bang. Halo, sudah jelas Bang? Loh, jelas. Halo Bang. Fasil kita terlempar kayak ini bang. Ya, jaringan mungkin hilang ini Bang gara-gara cuaca ini. Mana tinggal ya terlempar. Cek. Halo Bang Gembira. Oh iya Bang. Kenapa Bang? Terlempar, nggak ada jaringan, nggak kedengaran. Iya sama juga Bang, ini Telkomsel lagi hilang juga jaringan ini, pakai entry jadinya ini. Telepon dulu Bang Gembira Telkomsel ini. Aduh. Pakai eksis Bang, biar eksis di mana-mana. Iya. Mungkin Bang pas kita pakai Telkomsel ini, makanya nggak ada jaringannya itu. Iya, Telkomsel satu untuk semua. Bang Gembira. Mana Bang Sau? Sport Di Center. Tarutung aku bang. Di Tarutung, ditinggalkan Bang Di mana Gembira. kau Bang Gong? Di mana kau Bang Di Gong? Tarutung, di Ganepo, ditinggalkan Bang Gembira. Oh, bawa siswa nggak bilang-bilang ya Bang? Kali kami yo. Kami penutup. Jam 10 kami pulang. Bang Saud semalam jam 10. Ah, nggak tahu lah. Kan Bang menang Gong. orang abang bang. Kami ini aku nggak tahu berapa lagi sisa ini bang. Tinggal pion-pionnya lah ini. Menangis. Mesa kudanya udah berlompatan semua. Bang Saud, langsung pulang. Bawa anggota kelah rupanya. Ada tambulnya. Malam minggu sekarang dah. Oh bodoh. Harusnya kan ini kan rekaman ini sebenarnya aku udah mau pindah aja. Lebih baik hari Minggu kian ya dibuat ya kan daripada malam Minggu. Jangan hari Minggu Bang. Bang Gen. Bagak udah dua siapa hai Bang Gen. Hari Minggu bang rekreasi bang ah. Baina. Hari Minggu rekreasi. Jangan hari Minggu. Ya. Hari Tuhan itu, hari Tuhan. Maksudnya hari Minggunya malam Senin. Malam juga, malam Tuhan itu Bang Gembira. Jangan lah. Siap udah. Oke.
Enggak, udah karena masuk. tahu Bang Saud lagi apa? Sport Center kan Evo dia sekarang mau juara 1. Udah masuk Enggak, Bang Bang, Pasir kita, udah masuk. mau dibilang ini mobil aku sambil terpaksa lah menyelam sambil minum air. Halo, Bang. Bang Saud, Bang Saud. Ya, Pak. Halo Bang Pasir. Sambil di mobil kan, Bang? Udah kedengaran, Bang? Sudah Bang. Hilang Oke, Telkomsel oke, Bang. Hilang Telkomsel kita Bang. Hilang jaringan. Oh iya, Bang. Jaringan ada Telkomselnya yang hilang Bang. Aduh, hancurlah kita ini. Paket. Bang Fasil pakai Exis. Enggak ada, Bang. Cuma Telkomsel yang ada. Oke, sudah jelaskan, Bang? Udah, Bang. Oke. Oke, maaf ya abang-abang dan kakak-kakak, mungkin karena pengaruh jaringan tadi sehingga pembelajaran kita sedikit terganggu, tetapi itu tidaklah mengurangi kegiatan pembelajaran kita di tatap maya kita malam hari ini. Oke, abang-abang dan kakak-kakak, kita masuk materi kita selanjutnya, yaitu di dalam pembelajaran kita hari ini adalah karena kita membahas mengenai backward design, yaitu adalah kesesuaian antara kurikulum dengan tujuan pembelajaran. Itu kesesuaian antara kurikulum dengan tujuan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah masing-masing. Untuk itu, abang dan kakak-kakak, proses background design ini dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama itu, di mana kita harus dapat mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kemudian, kita juga selaku guru juga harus dapat menentukan metode penilaian. Dan yang ketiga itu adalah kita juga harus dapat merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Seperti itu udah awalnya salawat. Sama aku mesti cari nggak? Eksis. Si Thomas ragu gimana sebelum saya pegang tangan Bang Saud. Halo, Bang. Halo. Halo, Bang. Bang Fasil. Ya, Halo. ya Bang. Bang. Putus, Ada Bang. suara kor Pak. Suara kor ada. Pertanyaan di musiknya. Bang Dedi di situ Bang Dedi. Oke, matikan dulu. Ya, oke. Baik, kita lanjut abang-abang dan kakak-kakak di sini. Kurikulum berbasis standar. Saya share dulu ya, Bang, sebentar. Hancur.
Halo Bang. Iya Bang. Halo abang-abang dan kakak. Iya Bang. Putus-putus suara Bang Bang. Oke. Putus-putus. Putus-putus Bang. Udah Bang. Dah. Dah Bang, dah. Udah, oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut abang-abang dan kakak-kakak. Mudah-mudahan bisa tuntas hari ini walaupun ada gangguan. Nah, di sini abang dan kakak-kakak, abang dan kakak selama ini merancang program PJOK sebagai, udah jelas Kak Rus? Halo Kak Rus, udah jelas Kak? Udah Bang, udah lanjut. Udah, oke. Nah, Terputus. di sini abang dan kakak-kakak semua, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Bagaimana abang dan kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Untuk itu, saya ingin mendengarkan jawaban dari Bang Frans. Bagaimana Abang Frans merancang program PJOK ini sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Untuk itu, silakan Bang Frans. Izin Bang Fasil, patah-patah suara Bang. Halo Bang. Halo, ya bentar ya Bang. Tidak Sudah, Bang? jelas, Pak. Izin Bang, maaf Bang ya, enggak Bang. dapat suara Bang. Bang Pasil, izin Bang, supaya jaringannya mungkin bisa, Bang Pasil mohon izin, kameranya dimatikan dulu Bang. Halo, udah Bang? Bang, gini kedengaran suara Bang, Bang. Oke, kita lanjut Bang. Di sini ada, udah nampak Bang? Saya share. Belum Bang. Belum nampak? Telkomsel bermasalah, Telkomsel. Telkomsel tidak ada sinyal. Halo, 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 halo. Halo. Halo Bang. Halo Kak Delima. Halo Bang Gembira. Halo Bang, Frans. Dapat Bang. Kena daftar bagi suara nih Bapak Pasil. Mungkin Halo, jaringan. halo juga. Bang. Jaringan itu Bang, mungkin jaringan. Halo Bang Gembira. Halo Bang. Jaringan. Iya Papa, Coba. iya Dad. Iya Papa. Jangan dulu. Halo, 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 halo Bang Gembira. Bang Gembira, Bang Zeki. Kak Delima. Halo Bang, halo. Halo Bang. Halo, halo Bang. Udah jelas Bang? Terputus, terputus. Patah Bang. Putus nyambung Bang. Bang Frans juga, coba close kameranya Bang, biar siapa tahu bisa kan? Cek. Oke. Untuk abang dan semua, saya minta nanti jangan ada yang matikan ya Bang. Halo. Iya Bang. Halo. Kalau bisa nanti walaupun jaringannya tidak bagus, jangan dulu langsung dimatikan ya Bang. Siap Bang. Siap. Udah jelas Bang suara saya? Jelas Bang.
Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya, Bang. Baik, kita lanjutkan Bang Frans. Tadi pertanyaannya Bang seperti ini. Bagaimana Abang dalam merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum pelajaran PJOK? Abang selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan Bang Frans. Baik Bang, walaupun putus-putus Bang, merancang pembelajaran PJOK di SD yang selama ini saya buat Bang. Yang pertama itu yang saya lakukan menganalisis KD Bang atau kompetensi dasar. Baru memahami tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai. Yang ketiga itu menganalisis karakteristik siswa. Contohnya usia dan tingkat perkembangan disesuaikan dengan materi fase A, fase B, fase C. Baru penyelesaian antara minat dan bakat Bang. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang pertama itu relevan, variatif, atau menarik. Yang selanjutnya itu membuat metode pembelajaran. Bisa melalui metode pembelajaran ini aktif atau berkelompok seperti itu Bang. Baru menyusun RPP Bang. Dan melaksanakan pembelajaran, dan terakhir itu melakukan asesmen. Seperti itu Bang. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bang. Mendengarkan bagaimanalah cara Bang Saud untuk membuat program PJOK ini sebagai bagian daripada pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Untuk itu silakan Bang Saud. Halo Bang Saud, kedengaran Bang? Halo Bang, kedengaran masih Bang? Oke, kedengaran bro. Halo, kedengaran Bang? Kedengaran Bang, kedengaran. Kedengaran Bang. Oke, kita lanjut ya Bang. Di sini ada lagi pertanyaan kedua. Apa saja yang selama ini Abang dan Kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja yang selama ini Abang dan Kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Untuk itu saya ingin mendengarkan jawaban dari Bang Jeki. Silakan Bang Jeki. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan jawaban dari Bang Gembira. Silakan Bang Gembira. Tes 1 2. Kedengaran Bang? Oke, udah Bang. Silakan Bang. Hal yang paling bernilai dalam pembelajaran PJOK yang selama ini saya alami yaitu hal pembelajaran yaitu menerima kekurangan dan kelebihan pada diri sendiri, pada diri anak. Di mana misalnya contoh pada saat melakukan pembelajaran PJOK ada aktivitas permainan di mana seorang anak itu bisa menerima kekalahan
dan menerima kemenangan dari pihak lawannya. Jadi dari sana timbul rasa sportivitas yang tinggi, yang dimana di dalam pembelajaran PJOK nilai-nilai sikap seperti itu sangat dibutuhkan bagi peserta. Dimana pada saat mereka nanti dewasa nanti mereka bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri dulu, dan untuk kedepannya bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari orang lain. Dan pada saat waktu pembelajaran PJOK juga di dalam hal diskusi, anak-anak bisa menghargai pendapat dari teman-temannya. Saya rasa sekian yang saya dapat sampaikan. Hal itulah yang paling bernilai saya rasa dalam pembelajaran PJOK. Sekian dan terima kasih Bang Fasil. Oke, terima kasih buat jawaban yang disampaikan oleh Bang Gembira. Selanjutnya saya ingin mendengarkan tanggapan dari Kak Delima. Menurut Kak Delima, selama kakak memberikan pembelajaran kepada peserta didik, apalah yang menjadi sesuatu yang sangat bernilai dari pembelajaran yang kakak lakukan di kelas PJOK? Silakan Kak. Ya, terima kasih Pak Fasil. Ya, pengalaman yang bernilai selama pembelajaran PJOK itu, saya memang harus benar-benar sabar dan paham terhadap karakteristik anak itu. Jadi memang betul-betul banyak harus belajar dan belajar terus dari pengalaman saat pembelajaran. Sehingga dengan tujuan dari diri saya dalam tujuan pembelajaran PJOK itu, saya menginginkan anak itu sebenarnya dalam pembelajaran PJOK itu mereka tidak tertekan, tidak seperti pelajaran yang lain begitu. Jadi benar-benarlah mental mereka sehat, jasmani mereka pun sehat. Itulah pengalaman berharga, bermakna yang boleh saya petik. Saya harus benar-benar bersabar, belajar untuk lebih memahami karakteristik mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Delima yang telah memberikan jawabannya kepada kita di sini. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak dan abang-abang. Dan setelah kita tadi membahas bagaimana cara kita untuk merancang pembelajaran itu menjadi bagian dari program PJOK, kita juga tadi sudah mencari nilai berharga dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Dari kegiatan itu abang-abang dan kakak-kakak, setelah kita tadi merancang dan juga mencari nilai, bagaimanalah abang dan kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sedang berlaku. Bagaimana abang dan kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Menurut Kak Rusmauli, bagaimanalah kakak mengintegrasikannya itu, Kak? Silakan Kak Rusmauli. Halo Kak Rusmauli. Oke, kita lanjut. Silakan menurut Bang Frans, bagaimanalah Bang Frans dapat mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan Bang Frans. Mengintegrasikan pelajaran PJOK ke kurikulum sekarang Bang ya? Iya Bang. Yang pertama itu Bang, saya rasa Bang memahami tujuan kurikulum itu sendiri Bang. Itu yang pertama saya rasa Bang ya. Kurang paham dengan pertanyaan ini Bang, seperti itu. Enggak dapat Bang. Iya. Kira-kira seperti ini Bang. Tadi setelah di kegiatan awal tadi kan kita disuruh untuk merancang suatu pembelajaran itu yang berhubungan dengan kurikulum PJOK. Tadi orang abang-abang bilang
untuk merancang program pembelajaran itu berhubungan dengan kurikulum, tadi sudah Abang jawab. Dan yang kedua tadi, di pertanyaan tadi ini tadi Bang, kuncinya yang pertama itu bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Tadi bagaimana cara Abang merancang program PJOK itu sehingga program yang Abang lakukan itu dapat menjadi bagian daripada pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Itu yang pertama tadi Bang. Kemudian yang kedua, setelah kita tadi merancang pembelajaran, kemudian setelah dirancang, apalah yang selama ini Abang anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Tadi Abang disampaikan untuk merancang dulu. Setelah Abang selesai merancang, kemudian Abang diminta lagi untuk mencari sesuatu yang bernilai dari yang Abang rancang tadi. Nah, kemudian setelah itu tadi dilakukan, kemudian bagaimanalah cara Abang mengintegrasikannya itu menjadi proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Kira-kira seperti itu dia Bang. Kira-kira abang-abang dan kakak paham kan? Paham Bang. Coba kira-kira menurut Bang Saud, silakan Bang. Makasih Bang. Saya coba untuk menjawab yang saya pahami dalam bagaimana pendekatannya Bang ya, mengintegrasikannya. Yang saya pahami balik ke prinsip kurikulum yang sekarang, yaitu apalagi sudah kita bahas kemarin di modul kita sebelumnya, yang dapat saya tangkap adalah dengan berfokus pada pengembangan dan kemampuan peserta didik, seperti itu Bang. Artinya dia berfokus kepada kemampuan dan pemahaman peserta didik. Kira-kira seperti itu ya Bang? Iya Bang. Berarti kira-kira menurut Abang kalau kita hubungkan tadi mengenai kemampuan dan pemahaman peserta didik ini, ketika peserta didik ini susahlah untuk memahami misalkan materi yang kita pelajari. Bagaimanalah cara kita sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran tadi itu dapat terrealisasi Bang? Kira-kira bagaimanalah cara Abang untuk mengatasi itu Bang? Menurut saya yang pertama contohnya kita bawa ke materi poli lah contohnya. Saya sebelum tadi kan ada kita bahas sebelumnya, ada terkadang kita langsung masuk pada fase ke materi. Seperti itu kan Bang kan? Ya. Ke materi. Cara saya yang pertama sebelum masuk ke keterampilannya, saya akan mengajak dulu saya tetap selalu membawa dari teori dulu baru ke praktik. Itu bentuk dari media. Yang pertama contohnya kalau di bola voli sebelum masuk cara bermain voli, saya akan mengajak dulu siswa itu sebagai pemantik tentang itu. Saya akan mengajak siapakah penemu bola basket, tahun berapakah, nama bola basket awalnya apa, apakah langsung bola basket atau mintoniti, seperti itu. Baru setelah mereka paham akan di situ, saya akan masuk ke materi teknik, yang dimana pasti awalnya dari semua teknik poli saya bawa pertama itu biasanya akan membawa teknik servis, dimana untuk teknik servis apabila ada siswa atau peserta didik yang lain tidak bisa, terutama perempuan, saya akan suruh mereka akan mengulang-ulang sampai dapat. Apabila tetap mereka tidak bisa, saya akan memperdekatkan jaraknya, tidak langsung dari belakang setempat biasa servis, malah tapi akan saya majukan di tengah lapangan supaya bagaimana mereka bisa melewati pukulan servis mereka dari atas net menyeberang ke lapangan lawan, walaupun jaraknya diperdekat. Yang di situ yang saya cari adalah bagaimana mereka bisa memukulnya tepat di tangannya dan tepat ke lapangan lawan dan dapat melewati dari atas net. Seperti itu Bang menurut saya Bang. Oke, terima kasih buat jawaban yang disampaikan oleh Bang Saud. Kira-kira dia seperti ini Bang. Tadi kita disampaikan bagaimana cara kita untuk menginteraksikannya itu. Yang pertama yang kita lakukan itu Bang, kita itu harus berfokus kepada 6 faktor. Faktor yang pertama itu adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Frans juga tadi atau Bang Saud, yang pertama itu yang harus kita pahami itu adalah karakteristik dari peserta didik ini dulu Bang.
bagaimana kebutuhan dari setiap peserta didik ini, bagaimana karakter fisik yang harus kita berikan kepada setiap siswa, kita harus mengenal karakteristik setiap didik kita yang kita ajarkan. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengenal karakteristik daripada peserta didik kita ini, kita juga harus menghubungkan kepada konteks masyarakat. Nah, di konteks masyarakat ini, Bang, kita harus memahami tentang tujuan-tujuan atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan. Misalkan pembelajaran yang kita lakukan itu harus kita libatkan dengan keadaan masyarakat di tempat tinggal kita, di sekitar tempat tinggal kita, kira-kira seperti itu, Bang. Kemudian waktu. Di dalam pembelajaran PJOK, kita tahu bersama abang-abang dan kakak-kakak, mungkin untuk tingkat SD, waktunya itu 1 jam pelajaran, kalau saya tidak salah 35 menit ya, Bang. Oke, 35 menit. Mungkin untuk salah satu materi, mungkin dalam waktu yang 35 menit ini, mungkin dalam 1 minggu itu, mungkin untuk SD 3 jam pelajaran ya, Bang, 1 minggu untuk tingkat SD. Oke, dari yang 3 jam ini, kita harus dapat menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Kemudian, setelah kita mengetahui waktunya, langkah yang selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah kita harus menentukan alokasi jam pelajaran. Berapa kali pertemuan dia kita buat, supaya nanti dari tujuan pembelajaran itu, esensinya itu dapat tercapai. Nah, setelah alokasi jam pelajaran ini kita tentukan, kemudian kita masuk lagi ke cakupan dan tahapan. Dan di cakupan dan tahapan ini, abang-abang dan kakak-kakak, apalah tahapan-tahapan yang abang dan kakak-kakak lakukan, sehingga apa yang menjadi tujuan dari materi pembelajaran yang abang-abang dan kakak-kakak berikan kepada peserta didik dapat tercapai. Misalkan tadi seperti lakukan passing bawah, bagaimanalah langkah-langkah melakukan passing bawah ini dengan baik, supaya peserta didik dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir abang-abang dan kakak-kakak, di era kemajuan sekarang ini, teknologi juga sangat menentukan. Artinya di dalam pembelajaran kita ini, ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, kita dapat mempelajarinya melalui teknologi. Misalkan di dalam pembelajaran itu kita masuk dulu ke dalam ruangan kelas, kita tampilkan video, kita berikan waktu kepada peserta didik untuk menonton video itu. Setelah peserta didik melihat, menonton, kemudian kita membuat pertanyaan pemantik kepada peserta didik tentang pembelajaran yang muncul di video tadi. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan untuk abang-abang dan kakak-kakak mengenai bagaimana cara kita mempengaruhi pengembangan program PJOK itu berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang abang-abang dan kakak-kakak lakukan di sekolah kita masing-masing. Oke, abang-abang dan kakak-kakak sekalian semuanya di sini, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan bagaimana dengan hubungannya dengan semboyan yang dilakukan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut abang-abang dan kakak-kakak semua, karakteristik utama dari kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Artinya abang-abang dan kakak-kakak di sini, pembelajaran yang kita lakukan itu walaupun dia dengan berbagai macam bentuk kurikulum, tetapi harus kita melibatkan dengan semboyan yang telah dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kira-kira seperti itu, Bang. Nah, selanjutnya menurut abang dan kakak semua di sini, nampak, Bang? Halo, sudah nampak, Bang? Sudah, Bang. Oke. Menurut abang dan kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Menurut abang dan kakak, apalah kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kira-kira paham nggak, Kak, abang-abang dan kakak-kakak tentang pertanyaan ini? Halo, Bang. Kurang paham, Bang. Gini, Bang.
Ketika kita melaksanakan kegiatan kita ini tadi, kita telah membahas mengenai kurikulum, yaitu berkaitan dengan kurikulum merdeka. Dari kurikulum merdeka yang kita bahas tadi, abang-abang dan kakak-kakak, apalah yang menjadi kata kunci yang berulang kali telah kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Apalah kira-kira menurut abang dan kakak yang menjadi kata kunci di dalam mengembangkan kurikulum PJOK menurut abang dan kakak? Menurut pandangan abang dan kakak, apalah kata kunci yang dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum PJOK? Kira-kira paham bang? Kata kuncinya bang? Paham bang. Halo, kedengaran ya bang? Kedengaran bang. Oke, menurut abang dan kakak, kata kunci apalah yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Oke, silakan bang. Menurut bang Frans, silakan bang. Kunci yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum juga. Kata kuncinya salah satu bang, pendekatan pengembangan kurikulum bang. Kenapa abang memilih pendekatan kurikulum bang? Adanya hubungan antara pendekatan kompetensi maupun pendekatan holistik seperti itu bang. Oke, menurut bang Gembira, kira-kira menurut bang Gembira apalah yang menjadi kata kunci bang? Silakan bang. Izin menjawab bang, kata kunci yang sering dipelajari dalam pengembangan PJOK yaitu kata kunci mengenai sama juga seperti yang dibilang Bang Pram, pengembangan kompetensi PJOK dalam kurikulum merdeka. Misalnya kan Bang, kita melakukan pengembangan itu kita harus melihat dulu yang pertama karakteristik siswa seperti yang Abang bilang tadi. Terus yang kedua kita harus juga melihat daya tampung atau fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga kita juga melihat sumber daya yang ada di dalam sekolah. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kata kunci yang ada dalam pengembangan kurikulum PJOK di dalam kurikulum masa sekarang merdeka. Sekian dan terima kasih Bang Fasilitator. Oke, terima kasih untuk Bang Gembira. Kira-kira menurut Kak Rusmoli, menurut kakak apalah yang menjadi kata kunci kak yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan kak. Kata kunci yang sering kita bahas dalam kurikulum PJOK itu yang saya petik di sini yaitu olahraga itu sendiri, kesehatannya, aktivitas fisik, dan kebugaran. Itu yang saya tangkap Pak dari yang sering yang sering kita bahas, ya, kebugarannya, olahraganya, aktivitas fisiknya itu, kira-kira itu pengertian saya Pak. Oke, terima kasih Kak Rusmoli. Baiklah, yang menjadi kata kunci yang sering tadi kita bahas itu, yang pertama itu kakak, yaitu adalah fokus pada materi esensial. Artinya di situ kita harus fokus pada materi yang akan kita sampaikan dulu kepada peserta didik. Setelah kita fokus kepada materinya, kemudian kita fokus tadi seperti yang disampaikan oleh orang Bang Frans tadi, itu adalah pendekatan pengembangan. Yang kedua itu adalah pengembangan kompetisi dan karakter. Di sini abang-abang dan kakak-kakak di dalam pengembangan kurikulum ini, kita harus dapat melihat bagaimana perkembangan kompetensi dan karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Baik itu kompetensi sosialnya, baik itu emosionalnya,
dan juga moralnya. Itu harus kita perhatikan abang-abang dan kakak-kakak. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Di dalam pembelajaran itu juga kita juga harus melihat kurikulum itu harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik serta karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Artinya tadi abang-abang dan kakak-kakak, kadang kurikulum ini abang-abang tidak bisa kita samakan dengan yang di perkotaan dengan yang pedesaan. Jadi kurikulum ini juga harus dapat kita melihat sesuai dengan konteks atau keadaan di sekitar kita. Misalkanlah dulu kayak kami ini abang-abang dan kakak-kakak materi pembelajaran itu seperti renang. Mungkin kalau di kami di daerah pegunungan materi renang ini masih sulit untuk dipraktikkan karena tidak adanya tadi misalkan seperti kolam renang. Kira-kira seperti itu, Bang. Jadi nanti di dalam konteksnya itu kita harus fleksibilitas di dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik. Oke, abang-abang dan kakak-kakak, pada akhir sesi ini, adapun yang mau kita capai di sini adalah yang pertama itu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background di sound atau yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di sekolah abang-abang dan kakak-kakak semua di sini. Oke, mungkin itulah pembelajaran kita di malam hari ini abang-abang dan kakak-kakak. Saya juga tadi minta maaf karena tadi kita sempat terganggu karena jaringan. Jadi sehingga pembelajaran kita di pada malam hari ini tidak begitu bisa maksimal. Tetapi itu tidaklah mengurangi kegiatan kita hari ini. Dan untuk menutup kegiatan kita hari ini, saya minta kesediaan dari Bang Frans untuk menutup kegiatan kita ini di dalam doa, supaya kegiatan ini kita akhiri. Untuk itu silakan Bang Frans. Baik Pak, terima kasih Pak. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapak atas berkat dan kasih-Mu yang berlimpah pada malam hari ini. Dan telah kami lakukan pembelajaran PKG PJOK Bapak untuk malam hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini Tuhan bermakna dan bisa kami membuatkan kesiswa kami masing-masing. Berkati kami semua, lindungi kami. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Bang Frans yang telah membawa kita dalam doa. Supaya kegiatan ini kita akhiri, silakan open kamera abang-abang dan kakak-kakak supaya kita berfoto bersama. Oke, silakan ambil gaya masing-masing supaya kita berfoto abang dan kakak. 1, 2, 3. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, dengan kita setelah berfoto, maka kegiatan tatap maya kita untuk pada malam hari ini kita akhiri. Untuk itu saya hentikan dulu rekamannya ya, Bang. Tentang tugas kita. Halo abang kakak-kakak, tentang tugas kita ada yang bertanyakan Bang? Seperti masih merekam itu Bang. Oh iya. Oh bentar ya Bang.